kegiatan kita ngobrol hari ini? Mungkin yang bisa saya dapatkan itu lebih percaya diri dan bisa menambah wawasan saya terhadap kegiatan observasi yang selanjutnya. Kelas berapa nanti yang akan diobservasi? Yang diobservasi itu kelas 8D. 8D ya. Kenapa kok kelas 8D? Mungkin karakteristik anaknya bagaimana? Karakternya itu di antara kelas yang lain itu lebih aktif. Tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya itu setelah guru memaparkan materi secara lisan, siswa dapat menghubungkan hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Yang kedua, setelah guru memaparkan materi, siswa dapat menghubungkan hubungan sudut pusat dengan ruas juri lingkaran dengan benar. Oke. Sebelumnya sudah hampir 1 semester ini mengajar di kelas 8D ya. Ya. Dari tujuan pembelajaran tadi, apa yang paling penting yang harus dicapai oleh anak-anak? Tujuannya yang lebih penting itu anak-anak dapat memahami materi tentang lingkaran, terutama tentang panjang busur dan luas juri lingkaran. Kira-kira ada hambatannya nggak nanti ya kalau waktu kegiatan? Mungkin hambatannya waktu juga bukan kadang kalau ini saya akan melakukan pekerjaan kelompok, mungkin waktunya nanti bisa molor. Kadang-kadang gitu Iya. ya, anak-anak kadang molor gitu Iya. ya, tidak sesuai dengan target yang Iya. diharapkan. Apakah Bu Fitri sudah menyiapkan solusi untuk masalah tersebut? Solusinya sudah saya siapkan. Solusinya itu saya akan misalkan bekerja kelompok itu 30 menit. Saya menjelaskan materi itu 25 menit seperti itu. Jadi kalau misalnya ada waktu yang molor, sudah ada solusinya ya, sudah siap-siap mungkin berkompromi dengan anak-anak bagaimana kelanjutannya. Iya. Gitu. Kemudian persiapannya Bu Fitri ini sudah berapa persen? 90%. 90%. Apa strategi yang disiapkan Bu Fitri? Strategi yang saya pakai itu strategi CTLQ konseptual teaching learning dengan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini mencakup strategi pembelajaran cooperative learning atau bekerja kelompok. Jadi, saya mengambil pendekatan saintifik ini juga membantu guru dalam membedakan kemampuan siswanya. Jadi anak-anak nanti dikelompokkan gitu ya, Iya. kemudian ada aktivitas Iya. gitu, kontekstual teaching learning gitu Iya. ya. Kemudian apa ukuran kesuksesan kegiatannya nanti? Ukuran kesuksesannya itu ketika saya menyebarkan LKPD-nya, ada 2 LKPD. Nanti ketika waktunya sudah habis, saya lihat Bu, mana LKPD-nya yang sudah dikerjakan 1 sampai soalnya ada 5. Yang 1 sampai 5 itu mana yang baik, mana yang dikerjakan secara Berkelompok tadi. ya secara berkelompok. Jadi ukuran kesuksesannya dari anak-anak mengerjakan LKPD itu ya. Baiklah, untuk nanti kegiatan observasi, area pengembangan atau fokus apa yang perlu diobservasi nanti? Fokusnya di apa? Apakah di strategi atau di bagian apanya yang menjadi fokus dari observasi? Di bagian strategi yang saya Terapkan. yang saya terapkan. Jadi
D nih. Nggih. Materinya tentang apa namanya? Materinya tentang sudut pusat dengan panjang busur lingkaran dan luas juri lingkaran. Iya. Gimana perasaannya setelah diobservasi? Perasaannya senang, terus bisa dapat menambah wawasan, terus juga tidak tegang lagi. Tidak lagi. Kira-kira apa yang ingin Bu Fitri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya akan dapatkan dalam percakapan ini, mungkin ketika saya akan disupervisi kembali, nah ini dapat menjadi menjadi pengalaman terbaru saya. Jadi ada pembelajaran. Iya, jadi ada pembelajaran. Baiklah, dari kegiatan observasi kemarin, fokus area observasinya kan strategi pembelajaran ya, yang sudah tertuang di RDP-nya Bu Fitri, bahwa strateginya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian strateginya ada bekerja kelompok atau kooperatif learning, kemudian ada apa kemarin, presentasi gitu ya, kemudian juga Bu Fitri menyediakan LKPD dengan 2 versi gitu. Nah, secara umum catatan saya adalah strategi yang sudah ditentukan oleh Bu Fitri sudah terlaksana dengan baik. Kalau menurut Bu Fitri, apa kemarin kelebihan yang atau ketercapaian yang sudah Bu Fitri dapatkan? Ketercapaian saya ketika saya menjelaskan bab materi tersebut, itu anak-anak juga sudah paham tentang rumusnya juga. Ketercapaiannya itu juga anak-anak paham tentang kelilin dan diameternya benda-benda di sekitar. Ya, bisa memahami gitu ya. Kalau kesulitannya atau hambatannya yang Bu Fitri hadapi kemarin bagaimana? Mungkin waktunya Bu yang kemarin. Manajemen waktu Iya, gitu ya. manajemen waktu. Manajemen waktunya. Jadi saya juga menuliskan bahwa alokasi waktunya memang di kegiatan inti tidak terbagi ya, secara utuh begitu ya. Kegiatan inti 65 menit seperti itu. Kemudian Bu Fitri punya solusi bagaimana cara biar waktunya bisa terbagi tertata dengan baik. Solusinya itu ketika pembelajaran 80 menit ya Bu ya, PJP ya, itu nanti saya akan nanti kalau awal pembelajaran nanti saya akan 15 menit, atau gamenya itu termasuk awal pembelajaran, nanti intinya entah itu 50 menit, kemudian LKPD-nya selesai tidak selesai 30 menit, kemudian nanti ketika presentasi LKPD-nya nanti 15 menit seperti itu. Ketika anak-anak mengerjakan LKPD, mungkin nanti saya kalau ada kesulitan nanti saya akan membantunya biar waktunya itu pas gitu. Kemarin kan ada anak-anak yang ketika mengerjakan LKPD itu masih bertanya, bingung, Lama ya gitu. lama. Jadi supaya lebih cepat dibimbing, Ya dibimbing, ya lebih masif gitu ya. Iya, baiklah. Menurut Bu Fitri, ketercapaian pembelajaran kemarin kalau dari angka 1 sampai 10 di angka berapa? 8. Alhamdulillah sudah bagus ya teman-teman ya. Kira-kira nanti ada kedepannya ada target
untuk sampai ke angka berapa? ke 10. Ke 10 ya. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke angka 10, jadi sesuai dengan yang direncanakan begitu ya. Kemudian berkaitan dengan strategi pembelajaran yang Bu Fitri gunakan kemarin, menurut Bu Fitri sudah pas apa belum dengan topik pembelajarannya? Menurut saya sudah pas. Sudah pas ya. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Bu Fitri supaya strategi atau pembelajarannya Bu Fitri bisa dari angka 8 bisa mencapai ke 10? Apa yang akan dilakukan? Yang pertama, saya akan memberikan media pembelajaran yang menarik juga, seperti media PowerPoint, video pembelajaran, kemudian benda-benda konkret yang di sekitar kita, mencontohkan seperti itu. Saya juga akan melatih diri saya ikut workshop atau ikut pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran yang menarik, kemudian strategi apa yang cocok untuk siswa saat ini, seperti itu. Gitu ya, jadi dengan menambah media atau mengembangkan diri gitu ya. Di sekolah kita kan ada ini ya, gitu ya kan, forum kelas dulu itu ya. Mungkin Bu Fitri bisa terlibat aktif di situ. Ya. Mungkin nanti juga bisa menjadi pemateri ketika ada di acara kelas dulu itu ya. Baiklah Mbak Fitri, jadi rencana tindak lanjutnya itu tadi ya, dengan melakukan menambah media atau menggunakan media yang sesuai. Kemudian yang satunya apa lagi tadi? Itu melatih diri untuk mengikuti workshop dan pelatihan gitu ya, kegiatan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kesan dan pesannya mungkin? Kesan dan pesannya, nantinya ini juga akan menjadi pembelajaran buat saya untuk selanjutnya. Terima kasih untuk Bu Dwi atas bimbingannya, arahannya, masukannya. Saya juga terima kasih. Ya, semoga rencana Bu Fitri nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar dan bisa lebih baik lagi pembelajarannya dan juga kompetensinya menjadi lebih meningkat. Terima kasih atas ngobrol kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.